Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nuruzaman SSY MPD selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bu Leli Nuraini SE selaku pembimbing saya selama PKL yang saya hormati, serta kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainia. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Saya bertempat PKL di Toko Ratna Baru yang beralamat di Jalan Veteran nomor 12 Sudagaran, Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Mencatat Nota Penjualan. Mengapa saya mengambil judul Mencatat Nota Penjualan? Karena pada kehidupan sehari-hari tidak luput dari adanya kegiatan transaksi jual beli yang membutuhkan nota. Baiklah, saya mulai dari pengertian nota. Nota adalah bukti dari setiap adanya transaksi jual beli. Namun, nota juga dapat didefinisikan sebagai bukti dari adanya setiap transaksi jual beli secara tunai atau cash. Tapi pada nyatanya, nota tidak hanya digunakan untuk mencatat penjualan secara tunai saja. Banyak orang yang menggunakan nota sebagai bukti dari adanya transaksi penjualan secara kredit. Mencatat nota haruslah jelas, agar mudah dibedakan mana penjualan yang tunai dan mana penjualan yang kredit. Oleh sebab itu, nota dibagi menjadi dua, yaitu nota debit dan nota kredit. Yang pertama, nota debit. Nota debit biasanya dibuat oleh pembeli. Nota ini berfungsi sebagai bukti dari pengiriman kembali barang yang sudah diterima oleh pembeli karena rusak, tidak cocok, maupun salah kirim. Pembeli boleh menukarkan barang yang sudah dibeli kepada perusahaan, yaitu dengan cara barang tersebut dikirim bersamaan dengan nota yang sudah dibuat oleh pembeli. Yang kedua, ada nota kredit. Nota kredit digunakan sebagai pencatatan pembelian secara kredit. Nota ini juga dapat difungsikan sebagai pengurangan jumlah faktur karena barang yang rusak. Karena pada toko Ratna ini hanya menggunakan nota 1 ply, apabila ada pembeli yang ingin mengkredit barang tersebut, maka toko Ratna menggunakan karbon untuk mengkopinya, di mana nota yang karbon tersebut disimpan oleh perusahaan, sedangkan nota yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti dari adanya penjualan secara kredit. Nota juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, nota dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, nota digunakan sebagai alat cross check, yaitu sebagai bukti barang yang dijual dan barang persediaan yang masih ada di gudang. Yang ketiga, nota digunakan sebagai alat bukti yang sah, khususnya bagi para pembeli. Selain itu, nota juga memiliki fungsi yang paling penting, yaitu sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Apabila dalam pembuatan laporan keuangan terjadi kesalahan, maka pembuat laporan tersebut bisa mengeceknya melalui nota. Membuat nota bukanlah hal yang sulit, yaitu pada toko Ratna ini masih menggunakan cara manual, yaitu tulis tangan. Yang pertama, kita harus menanyai pembeli tersebut. Pembeli tersebut menggunakan barangnya untuk apa? Apabila pembeli tersebut menggunakan barangnya untuk koperasi, dijual kembali maupun sekolah, maka kita harus memberikannya harga grosir. Apabila pembeli tersebut ingin menggunakan barangnya sendiri, maka kita harus memberikan harga pasaran. Yang pertama, kita menuliskan tanggal. Tanggal diisi sesuai dengan transaksi penjualan tersebut. Yang kedua, ada tempat. Tempat tersebut diisi dengan barang tersebut dikirim kepada siapa. Yang ketiga, ada jumlah barang. Jumlah barang diisikan sesuai dengan barang yang dibeli. Yang keempat, ada nama barang. Nama barang diisikan sesuai dengan barang yang telah dibeli oleh pembeli. Yang kelima, ada jumlah satuan. Apabila tidak ada jumlah satuan,
maka kita langsung ke jumlah. Yang keenam, ada jumlah. Apabila ada harga satuan, maka harga satuan tersebut dikalikan dengan berapa barang yang dibeli, maka ketemulah jumlah. Setelah itu, jumlahkan semua. Apabila sudah ketemu, maka itu adalah hasil akhirnya. Apabila penjualan tersebut grosir, maka di bawah jumlah akhir dituliskan neto. Apabila penjualan tersebut tidak grosir, maka tidak usah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.